Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Amara Aditya dengan NPM E1I024053. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari esai saya yang telah saya buat, yaitu dengan judul Manusia dan Biota Laut. Yang pertama yaitu sejarah kelautan. Ilmu kelautan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala hal-hal di laut. Semua dari aspek kemanusiaan atau human oceanography yang merangkumi aktivitas perikanan, teknologi, menangkap ikan, dan persempedanan perundangan dan sebagainya. Aspek fisika atau physical oceanography yang menekuni ilmu geologi laut atau geological oceanography, dan ilmu meteorologi tentang iklim dan cuaca. Kemudian ada kimia laut atau chemical oceanography dan biologi laut atau biological oceanography. Bagi mereka yang mempelajari ilmu kelautan disebut sebagai peneliti atau oceanographer, dan mereka yang menjurus kepakarannya dalam bidang ilmu kelautan disebut bidang kelautan atau maritim. Kemudian yang kedua yaitu kehidupan di laut. Laut adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, mulai dari plankton hingga paus, menciptakan ekosistem yang kompleks. Selain sebagai habitat, laut juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia, seperti sumber pangan dan pengatur iklim. Namun, kehidupan di laut menghadapi tantangan serius akibat pencemaran, perubahan iklim, dan penangkapan ikan berlebihan. Untuk melindungi ekosistem laut diperlukan langkah-langkah konservasi dan pengolahan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan menjaga laut tetap sehat, kita dapat memastikan keberlanjutan kehidupan di bumi untuk generasi mendatang. Laut memiliki potensi yang sangat besar, yang beragam fungsinya dan krusial bagi kehidupan manusia. Berikut ada beberapa poin penting mengenai potensi dan fungsi laut. Yang pertama yaitu sumber pangan. Laut merupakan habitat bagi berbagai makhluk hidup, termasuk ikan, moluska, alga, yang menjadi sumber pangan utama bagi miliaran orang di seluruh dunia. Kemudian ada penghasil oksigen. Sekitar 50% oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dihasilkan oleh plankton laut, menjadikannya komponen yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan atmosfer. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai energi terbarukan. Laut memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi terbarukan melalui gelombang pasang surut dan perbedaan suhu yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Kemudian ada transportasi dan perdagangan. Di laut dapat terjadi sarana transportasi yang digunakan untuk menghubungkan beberapa negara dan memungkinkan pengiriman barang dalam jumlah besar dan secara efisien. Kemudian yang kelima ada pertambangan dan sumber daya mineral, yaitu laut itu menyimpan berbagai sumber daya lainnya seperti mineral minyak, gas bumi, dan mineral-mineral yang dapat ditemukan di laut. Semua itu dapat dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi. Kemudian selanjutnya, di laut tentu saja ada permasalahannya juga, tidak saja hanya di darat. Yang pertama, ada pencemaran laut yang menjadi isu utama, termasuk sampah plastik, sampah limbah industri, tumpahan minyak atau eutrofikasi yang dapat merusak habitat dan membahayakan makhluk hidup. Kemudian illegal fishing atau destructive fishing, seperti penggunaan bom ikan yang dapat merusak ekosistem di laut sehingga bisa mengurangi populasi ikan secara drastis.
Selain itu, perubahan iklim menyebabkan pemanasan dan pengasaman laut yang berdampak pada terumbu karang serta keanekaragaman hayati. Masalah lain seperti adanya konflik kedaulatan maritim, terutama aktivitas kapal asing yang melanggar batas wilayah, serta kurangnya perlindungan bagi nelayan kecil. Di mana permasalahan pasti juga ada solusi, yang dimana solusi dari permasalahan-permasalahan tadi bisa saja berupa pendidikan dan kesadaran masyarakat, yang dimana kita perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan laut, baik melalui kampanye edukasi maupun dengan cara lainnya. Kemudian ada regulasi yang ketat, yang dimana pemerintah itu perlu menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap pembuangan limbah industri dan penggunaan sekali pakai agar tidak dibuang ke laut dan dapat diolah lagi. Kemudian ada program pembersihan, yang dimana melakukan program pembersihan ini baik di pantai maupun di laut secara berkala dapat mengurangi akumulasi sampah yang ada di laut. Kemudian inovasi dalam pengelolaan sampah, yang dimana teknologi sekarang sudah sangat maju, yang dimana sampah-sampah dapat didaur ulang agar dapat mengurangi penggunaan bahan berbahaya di laut. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan permasalahan limbah laut dapat diminimalisir dan demi kelestarian ekosistem dan kesehatan masyarakat laut maupun sekitarnya. Itu saja yang dapat saya berikan dari hasil esai saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.